世上竟不可以。好不容易有一个能提。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-551. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 550. Kemarin Feng Soyu telah memberikan perintah pencarian terhadap pelaku yang telah menghabisi putranya. Utusan ini tidaklah sembarangan karena berisikan orang-orang kuat di ranah Martial King. Para warga di sana menjadi penasaran apa yang telah terjadi pada alam Yukuno. Sedangkan Qinchan bersama para gadisnya sudah selesai memulihkan kekuatan. Di sini Qiansu meminta agar Chen Xixi bisa memanggilnya sebagai kakak, sebab dia tahu kalau Chen Xixi menyukai Qinchan. Jiruyu yang tidak mau ketinggalan juga ingin terus berada di sisi Qinchan. Semua ini Qiansu lakukan agar Qinchan tidaklah sendirian, sebab dia telah membuat marah kekuatan utama dari Kekaisaran Xuan Yuan. Jadi semakin banyak orang yang membantu Qinchan, maka ini semakin baik. Setelah dari sana, mereka pun sampai di danau misterius yang berada jauh di bawah sana. Ini dipenuhi oleh energi spiritual. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qinchan yang merasakan danau ini sangatlah bagus memutuskan untuk masuk ke dalam danau tersebut. Dan benar saja, energi spiritual yang melimpah telah memasuki tubuhnya. Pada awalnya, para gadis merasa khawatir kepada Qinchan. Hanya saja dia meminta mereka untuk tidak mendekat dulu, karena Qinchan ingin memastikan suatu hal. Ia tahu kalau kolam luar angkasa ini sama persis dengan kolam Xuan. Jadi untuk bisa menyerapnya dengan benar, Qinchan tidak boleh mengenakan pakaian di tubuhnya. Atau dengan kata lain, dia ini harus telanjang. Dan begitulah energi spiritual ini bisa diserap dengan baik. Qinchan lalu mengeluarkan rantai-rantai ruangnya. Sedangkan para gadis Qinchan tentu saja malu melihat ia yang seperti itu. Qinchan memberitahu kalau ia baik-baik saja, dan kolam ini sangatlah bagus dalam mempercepat perkembangan kultivasi mereka. Namun jika mereka ingin masuk, maka para gadis itu harus melepaskan semua pakaian dulu. Jika tidak, maka itu hanya akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka. Mendengar hal tersebut tentu saja semakin membuat para gadis malu dan menganggap Qinchan sebagai pria mesum. Qinchan baru sadar kalau mereka ini malu di hadapannya. Jadi dia pun akan menjauh dulu agar mereka bisa melepaskan pakaian. Jiruyu tidaklah tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagi Qiansu, ini adalah kesempatan yang langka, karena tidak mungkin kedepannya mereka menemukan kolam yang seperti ini lagi. Maka karena itulah dia akan memasuki kolam tersebut. Qiansu pun telah melepaskan pakaiannya dan mulai memasuki kolam ini. Apa yang Qinchan katakan sebelumnya telah Qiansu rasakan. Ia langsung saja menerima energi spiritual ke dalam tubuhnya. Melihat hal tersebut, Chen Xixi merasa kalau perkataan Qiansu memang benar. Selain itu, ia juga ingin bertambah kuat dan tidak ingin mendapatkan bantuan dari orang lain lagi. Chen Xixi bahkan merasa menyesal karena tetuanya harus mati akibat melindunginya. Chen Xixi pun telah melepaskan pakaiannya juga. Perlahan-lahan namun pasti dia mulai memasuki kolam tersebut. Energi spiritual telah menyambut kehadirannya dan langsung diserap oleh tubuh Chen Xixi. Kini hanya tinggal Jiruyu saja.
Sepertinya dia itu masihlah belum percaya dengan perkataan Qingchen. Terlebih lagi dia itu sangatlah malu jika harus melepaskan seluruh pakaiannya. Jadi dia pun mencoba memasuki kolam ini dengan seluruh pakaiannya. Ini tentu saja membuat Chen Sisi dan Qiansu terkejut. Pada awalnya, Jiryu tidaklah merasakan apapun selain energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya. Sampai akhirnya dia pun mulai merasakan kalau tubuh fisiknya telah terasa sakit, yang bahkan membuat retakan muncul. Jiryu masihlah mencoba untuk melawan, namun itu semua adalah kesalahan besar. Alhasil, Jiryu pun malah jatuh pingsan. Qingchen segera bertindak untuk memulihkan tubuhnya. Selain itu dia juga telah melepaskan semua pakaian Jiryu. Usaha Qingchen pun berjalan dengan sangat baik dan kondisi Jiryu pun telah membaik. Hanya saja Jiryu itu malah jatuh ke pelukan Qingchen. Sesaat kemudian dia pun tersadar dan langsung saja melihat ke arah dada Qingchen. Ia seketika saja menjadi begitu malu dan menduga kalau Qingchen telah melakukan hal yang tidak-tidak kepadanya. Alih-alih menghindar, Qingchen justru memberikan godaan kepada Jiryu, yang mana hal tersebut membuat gadis ini semakin malu saja. Hanya saja Denny masihlah belum menyerah dan kembali menyerang Qingchen. Akan tetapi Jiryu justru kembali jatuh ke dalam pelukan Qingchen. Pada akhirnya dia pun mencoba untuk menjauh saja. Sedangkan Qingchen tidaklah dapat mengerti apa yang Jiryu lakukan. Padahal dia sudah menolongnya, namun dia malah berbuat seperti itu. Qingchen pun meminta mereka untuk segera berlatih dan jangan menyia-nyiakan waktu. Meskipun Jiryu ini telah kesal, tapi apa yang Qingchen katakan barusan memang harus segera mereka lakukan. Karena bagaimanapun energi spiritual di sini harus mereka terima. Terlihat kalau Qingchen telah memulai kembali penyerangan. Waktu pun terus berlalu dan para gadis ini juga menerapkan apa yang Qingchen katakan. Sesaat kemudian muncullah rantai-rantai ruang yang dimiliki oleh para gadis ini. Dan begitu maka sudah jelas kalau pemahaman tentang kekuatan ruang mereka sudah meningkat. Hal yang sama juga dialami oleh Qingchen. Bahkan peningkatan yang dia lakukan ini cukup luar biasa, karena Qingchen sudah berada di tingkat 10. Hanya saja dia itu agak bingung karena tidak kunjung mengalami kenaikan, karena Martial Emperor tingkat menengah. Ia pun merasa kalau ini berkaitan dengan Kaisar Dewa sebelumnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan kepada sebuah tempat yang cukup asing. Sesaat kemudian Qingchen telah datang kemari dan terpukau dengan apa yang dirinya lihat saat ini. Sampai akhirnya kekuatan yang ada pada pohon di sana mulai memasuki tubuh Qingchen, yang seketika saja mengalir di dalam nadi-nadinya. Entah apa yang telah terjadi, sebab tiba-tiba saja Qingchen merasakan kalau dirinya akan segera melakukan penerobosan. Ini dibuktikan dengan munculnya sebuah fenomena aneh di atas langit. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.